beredarnya kabar sejumlah penyidik senior KPK, Novel Baswedan dan 75 karyawan lain terancam dipecat. Pasalnya, mereka dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan sebagai syarat menjadi aparatur sipil negara. Novel Baswedan menganggap tes tersebut menjadi bagian dari upaya menyingkirkan pegawai independen di KPK yang sudah dilakukan sejak lama, sehingga upaya ini membuatnya terkejut. Merespon kabar itu, seperti dilansir cnbcindonesia.com, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Hareva memastikan hasil tes asesmen wawasan kebangsaan pegawai masih tersimpan dan tersegel. Menurut Cahya, secara kelembagaan KPK tunduk kepada peraturan bahwa pengalihan pegawai KPK menjadi ASN merupakan amanat Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang KPK. Dan akan diumumkan dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK, kata Cahya melalui pesan tertulis. Perubahan status pegawai menjadi ASN ini merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Cahya berujar, KPK tunduk pada aturan tersebut. Cahya mengatakan telah menerima hasil asesmen TWK pegawai dari Badan Kepegawaian Negara pada 27 April 2021. Penyerahan hasil tes tersebut dilakukan di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebanyak 1.349 pegawai KPK mengikuti tes untuk alih status menjadi ASN sebagaimana diatur melalui Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Di sisi lain, anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Alisera, mengatakan pemecatan terhadap Novel dan kawan-kawan sebagai upaya teror terhadap KPK. Menurut dia, jika memang ada sejumlah pegawai yang memiliki kinerja bagus di KPK, tetapi justru dipecat, bisa dianggap sebagai pelemahan terhadap KPK. Menurut Mardani, upaya pelemahan KPK terlihat sangat jelas, mulai dari upaya penyerangan terhadap Novel Baswedan menggunakan air keras hingga adanya revisi Undang-Undang KPK. Kemudian, untuk saat ini ada kabar pemecatan Novel Baswedan yang merupakan penyidik senior yang dikenal berani. Sama halnya dengan Bahrudin Kambang. Aktivis Jogja Corruption Watch mengatakan penyingkiran yang dilakukan terhadap Novel dan kawan-kawan sebagai cara Orde Baru. Ada kesan cara Orde Baru dilakukan, yakni litsus atau penelitian khusus yang bisa digunakan untuk membungkam lawan politik atau mencari alasan untuk menghambat seseorang menjadi PNS atau pejabat negara, ujarnya seperti dikutip Gatra. Ini kabar tak sedap, sekaligus tidak mengenakan bagi pemberantasan korupsi di tanah air. Puluhan pegawai yang dikenal publik memiliki integritas yang tak perlu diragukan lagi akan diberhentikan, kata Baharudin. Seperti dikutip dari koran Tempo, materi dalam tes wawancara ini sempat menjadi sorotan karena lebih mirip screening ideologi. Tes diselenggarakan pada 9-10 Maret 2021 di Gedung 2 BKN Jakarta Timur. Seorang pegawai KPK setelah menjalani tes saat itu mengatakan
dalam tes yang berisi 3 modul buatan Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat itu, para pegawai diminta menyatakan sikap pada beberapa pertanyaan. Di modul ketiga, kami dikasih 4 pertanyaan, disuruh memilih yang paling sesuai sama kami. Di sini ada 1 pernyataan. Nabi adalah suci dan berbeda dengan manusia lain, kata pegawai itu. Soal itu berlanjut pada modul berbentuk esai yang disebut Indeks Moderasi Beragama. Dalam esai itu, mereka diminta untuk menjawab revisi Undang-Undang KPK sebagai kebijakan pemerintah yang tak disetujuinya. Selain itu, menurut dia, pada bagian esai, dia diminta untuk menyatakan pendapat mengenai Partai Komunis Indonesia, Front Pembela Islam, Hizbut Tahrir Indonesia, serta LGBT dan transgender. Seorang pegawai lainnya juga mengeluhkan soal pernyataan seperti penista agama harus dihukum mati, dan ada pula pernyataan semua Cina sama saja. Ini pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan tugas kami di KPK, ujar dia. Berdasarkan keterangan sejumlah pegawai KPK, soal yang diberikan kepada pegawai lebih mirip screening ideologi. Sedangkan Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan asesmen kebangsaan diperlukan sebagai syarat mutlak menjadi PNS. Ia optimistis bahwa pada 1 Juni pegawai akan dilantik menjadi ASN. Setiap proses perubahan pasti akan dihadapkan pada pro dan kontra. Pastinya dunia ini akan terus berputar tanpa kenal kompromi. Kalau enggan berubah menjadi pribadi yang lebih baik, bukan tak mungkin kita justru ketinggalan dan akan rugi sendiri. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.